Di terminal itu yang ada cuman WC, tidak ada bak mandi khusus untuk wudu. Nah, di WC itu memang bersih, kanan kirinya bersih. Kalau kanan kirinya bersih maksudnya adalah kita lihat situ nggak terlihat najisnya, kita cium nggak tercium pesingnya gitu, nggak tercium pesingnya. Kita lihat di situ nggak ada taiknya dan tidak tercium pesingnya. Yang ada di dalam WC itu cuman air 1 ember, tapi di atasnya ada keran. Maka di situ pun tidak ada gayung. Maka kita boleh ngambil wudhu dengan langsung dicelupkan ke ember itu tadi. Tapi dengan syarat airnya tadi kerannya hidup terus. Itu namanya mukasarah. Kalau yang seperti itu boleh dipakai. Tetapi kalau kerannya mati, warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, tadi sudah dihantarkan oleh Ustadz Maman bahwa manusia itu senantiasa dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman artinya kita meyakini bahwasanya hanya Allah lah yang kita sembah, dan beramal soleh artinya kita melakukan perbuatan yang baik menurut Allah, menurut syariat. Oleh karena itu di antara salah satu dari perbuatan baik yang kita lakukan adalah ketika kita mendengar azan, itu di antaranya adalah kita menjawab azan. Maka setiap kita melihat orang mendengar azan, ketika masuk masjid ada yang berdiri, tidak duduk selama azan itu. Apa sesungguhnya gunanya berdiri itu? Kadang-kadang di antara kita ada yang tidak tahu apa gunanya berdiri itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika seorang mendengarkan azan dan azan itu dijawabnya setiap kalimat-kalimat azan dikomandangkan, dan jawabannya persis seperti kalimat azan yang dikomandangkan. Misalnya muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab persis seperti itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Kedua kalimat ini kita jawab tidak seperti itu, tapi kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang mendengar azan dan mau menjawab azan seperti itu, setelah selesai azan lalu ia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuflihul mi'ad ya arhamar rahimin. Siapa yang habis menjawab doa waktu azan tadi kemudian terus mengucapkan doa seperti tadi itu, maka lahul haq asy-syafa'ah yaumal qiyamah. Rasulullah sampaikan orang yang seperti itu berhak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Ditolong oleh Allah gara-gara kita menjawab azan kemudian membaca doa sesudah azan. Lalu kenapa
Ketika azan orang baru masuk terus berdiri. Berdiri itu gunanya adalah siap-siap untuk sholat tahiyatul masjid. Kenapa kok harus berdiri dulu? Karena sholat tahiyatul masjid itu syaratnya adalah sebelum dia duduk. Kalau sudah duduk batal tahiyatul masjidnya. Oleh karena itu pertama azan supaya dapat manfaatnya kita dari azan itu. Yang kedua bisa sholat tahiyatul masjid. Maka pada saat menjawab azan itu berdiri sambil nunggu selesai azan dan berdoa lalu sholat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat tahiyatul masjid baru sholat qobliyah subuh. Jangan sholat qobliyah subuh dulu baru tahiyatul masjid. Udah selesai tahiyatul masjidnya yang seperti itu. Jadi urutannya adalah menjawab azan, membaca doa sesudah azan. Setelah itu masuk, artinya kita selesai azan masuk tahiyatul masjid. Artinya kita sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid baru kita sholat sunnah qobliyah subuh. Orang yang sholat sunnah qobliyah subuh itu apa pahalanya? Masya Allah, pahalanya adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan Bapak Ibu, dunia dan seisinya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya itu enggak seberapa dibanding daripada kita sholat qobliyah subuh. Oleh karena itu jangan diremehkan sholat qobliyah subuh. Kalau pengen kaya raya di akhirat, maka jangan tinggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, ini perlu sama-sama kita ketahui supaya kita tidak dalam keadaan kerugian. Karena setiap orang pasti merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Oleh karena itu watawasau bil haq watawasau bis sabar. Kita saling mengingatkan. Baik, kita lanjutkan pengajian fikih beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal idza arada tathhirul ma'in najisi, apabila kita ingin membersihkan, ingin mensucikan air yang terkena najis. Kadang-kadang air itu ada yang kecipratan najis. Lalu bagaimana caranya air itu supaya tidak najis hukumnya? Umpamanya ada air, kemudian tiba-tiba ada tai cicak masuk ke dalam air itu. Bagaimana cara mensucikan air itu supaya tidak najis? Fa in kanat najasatuhu bitaghayyiri, kalau najisnya itu karena adanya perubahan pada air itu, wa huwa aktsaru min qullataini, kalau airnya yang berubah tadi itu lebih dari 2 kolah. Lebih dari 2 kolah kemarin itu disebutkan kurang lebih sekitar 217 atau 227 liter. Pokoknya di atas 200 liter lah. Karena pendapatnya Wahbah Az-Zuhaili dan pendapatnya Habib Hasan itu berbeda di dalam kitab fikihnya. Kalau airnya itu lebih dari 2 kolah tahura, maka air itu suci. Kalau ada air lebih dari 2 kolah kemasukan najis, maka air itu suci. Kapan sucinya? Bi ayyazula taghyira binafsihi. Kalau sucinya itu air tadi yang terkena najis tadi suci, bi ayyazula taghyira binafsi, ketika hilang perubahan dengan sendirinya. Artinya air itu berubah normal seperti semula. Najisnya yang masuk sudah tidak kelihatan lagi, maka air itu suci. Dengan syarat air itu 2 kolah. Kalau kurang 2 kolah tetap najis. Au bi ayyudhafa ilaihi ma'un akhara,
atau ditambahi dengan air yang lain lagi. Misalnya ada air bak, besar baknya, tapi airnya sedikit, kemudian terkena najis, lalu ditambahi air itu, ditambahi sampai 2 kolah, maka air itu yang tadinya najis menjadi suci. Itu cara mensucikan air yang terkena najis. Au bi ayyu khadha ba'duhu li anna najasata bi taghyiri wa qad zala. Atau dengan cara yang ada najisnya tadi diambil. Air yang terkena najis tadi diambil. Ini belum campur. Air najisnya itu baru masuk di situ saja, baru ngumpul di situ. Air najisnya diciduk dengan jebor. Dengan ciduk gayung, dengan gayung diciduk begitu. Wa in turiha fihi turabun, kalau di dalam air itu dimasuki tanah, au jassun, atau dimasuki gif, dalam bahasa kita mungkin tawas itu, dimasuki tawas, fazala taghyiru, lalu hilang, perubahannya itu hilang, yang tadinya air itu berubah kemudian dimasuki barang-barang tadi terus hilang, fafihi kaulani. Kalau kejadiannya seperti ini ada 2 pendapat. Qala fil disebutkan di dalam kitab al-Um. Imam Asyirazi ini mengambil kitabnya Imam Syafi'i yaitu al-Um. Beliau nyampaikan, Imam Syafi'i, layat huru, kalau air dimasuki dengan tanah atau dimasuki dengan tawas yang seperti itu walaupun berubah, tidak suci air itu. Kama layat huru idza turiha fi kafur. Seperti halnya tidak suci, tidak menjadi suci kalau air itu dimasuki dengan kapur barus. Dimasuki dengan kapur. Kan kalau terkena najis bau dimasuki kapur hilang baunya. Yang ada apa? Yang ada tinggal bau kapur barusnya. Au miskun, atau dimasuki dengan minyak misik. Fazalat raihatun najasati, lalu hilang bau najisnya. Kalau seperti itu cara menghilangkan najisnya, seperti ini kata Imam Syafi'i tidak suci. Wa qala fi Hirmalah, di dalam kitab Hirmalah, ini adalah salah satu dari muridnya Imam Syafi'i, yadhuru wa huwa al-ashah, yang seperti itu tetap suci, dan ini yang benar kata beliau. Li anna taghyira qad zala, karena sudah ada perubahan dari yang terkena najis, dari bau najis tadi menjadi hilang baunya tadi. Fasara kama law zala bi nafsihi au bima'in akhar, itu seperti halnya kalau ada air yang hilang baunya itu dengan sendirinya atau hilang bau karena ditambah air yang lain. Seperti tadi saya sampaikan, ini ada air ini terkena najis, kemudian ditambahi dengan air, tambahi terus sampai karena banyak air yang ditambahinya lebih dari 2 kolah sehingga najisnya menjadi hilang. Lalu beliau sampaikan, wa yufarikul kafur wal mis, berbeda dengan kalau ditambahi kapur barus atau ditambahi dengan minyak misik, itu berbeda. Li'anna hunaka yajuzu an takuna raihatu baqiyatan, karena kalau air yang terkena najis tadi ada bau najis, kemudian ditambahi kapur barus tadi atau ditambahi minyak misik tadi, bisa jadi bau aslinya najis itu masih ada, bisa jadi seperti itu, bau asli najis masih ada. Wa innama lam tathur ligul bati raihati kafur wal mis, karena baunya itu masih ada terus dimasuki kapur atau dimasuki minyak misik tadi, itu bau najisnya masih ada, itu bisa jadi karena hilang bau itu, bau najisnya kalah dengan bau kapur barus tadi, kalah baunya. Ini ada najis baunya misalnya tai ayam umpamanya, terus begitu dicium baunya amis tai ayam, kemudian terus dimasuki kapur barus atau dimasuki minyak misik dicampur dengan air itu,
maka yang berbau adalah kapur barusnya atau yang berbau minyak misiknya hingga bau tai ayam tadi hilang. Ketika bau tai ayam tadi hilang, yang ada adalah bau misik atau bau kapur barus yang kita masukkan situ, itu mungkin bisa jadi bau tai ayam tadi masih ada, cuman kalah dengan bau kapur barus atau bau minyak misik itu tadi. Fa in kana kullataini tahura, kalau airnya itu lebih dari 2 kulah atau 2 kolah atau lebih, maka air itu suci. Bijam'i ma dzakarnahu illa bi ahdi ba'dahu, kecuali yang telah disampaikan tadi, yaitu hanya diambil sebagiannya saja. Artinya kalau airnya itu adalah 2 kolah, maka airnya suci, kecuali kalau diambil sebagian tadi, yang najis diambil. Begitu yang najis diambil, air 2 kolahnya jadi kurang, maka menjadi tidak suci air itu. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita punya air, sayang air itu mau dibuang karena tidak ada air yang lain lagi, maksudnya air yang lain tidak sebanyak air yang ada itu, maka cukup ditambahi dengan air yang ada sehingga baunya hilang atau warnanya berubah normal seperti air yang lainnya. Kan ciri-ciri air yang boleh dipakai untuk wudhu itu kan tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya. Jadi seperti yang kita lihat sehari-hari itu, kalau airnya itu biasanya bening ya bening, kalau biasanya air itu mungkin agak ke kuning-kuningan ya agak kuning-kuningan, itu warna air aslinya, maka itu sah dipakai untuk berwudu. Tetapi kalau seandainya dulu bening kemudian sekarang tidak bening, apa itu nggak boleh dipakai wudhu? Tetap boleh kalau berubahnya itu karena berubah sendirinya, bukan berubah karena dicampur dengan benda yang lain. Oleh karena itu, kalau kita punya air di rumah dan air itu warnanya seperti yang kita lihat sehari-hari, maka air itu boleh dipakai untuk berwudu. Fa innahu la yathuru li annahu yanqusu an kullataini wa fihi najasatun. Kalau air yang diambil sebagian tadi ini air, kemudian di air itu ada terkena najis. Begitu yang terkena najis itu diambil dengan gayung. Begitu diambil dengan gayung terus kita buang. Begitu dibuang otomatis sudah kurang dari 2 kolah. Kalau kurang dari 2 kolah itu najisnya tetap ada. Jadi kuncinya adalah 2 kolah. Kalau 2 kolah ke atas itu aman air, tapi kalau 2 kolah ke bawah, artinya kurang dari 2 kolah, maka air itu terkena najis atau najisnya tidak hilang. Wa in kanat najasatuhu bil qillati bi ayyakuna duna kullataini, kalau airnya itu sedikit dan airnya itu kurang dari 2 kolah, tahura, maka air itu akan menjadi suci kapan? Bi ayyudhafa ilaihi ma'un akhar, dengan cara menambahi air yang lain. Ada air sedikit kemasukan najis, kemudian terus ditambahi air, ditambahi sampai 2 kolah, maka air itu menjadi suci kembali. Umpamanya gini, ini ada air 1 ember, airnya air mustakmal. Ini ada 1 ember lagi air mustakmal, 1 ember lagi air mustakmal, sehingga ada 100 ember air mustakmal karena bekas dipakai orang. Kemudian kalau kita mau wudhu dengan air bekas itu tadi, maka hukumnya tidak sah dipakai untuk berwudhu. Karena apa? Karena air 1 ember tadi mustakmal, sudah dipakai oleh orang. Lalu gimana caranya supaya bisa dipakai lagi? Air yang 100 ember tadi dikumpulkan jadi 1. Di dalam bak dikumpulkan jadi 1, maka air itu akan menjadi air mutlak kembali, tidak mustakmal. Kenapa? Karena 100 ember itu sudah lebih dari 2 kolah. Jadi air itu suci kalau ditambahi sampai jumlahnya 2 kolah.
Wa yadhuru bil mukatsarati min ghairi ayyablugha qullataini. Tapi air itu bisa suci dengan adanya mukasarah, artinya air itu bertambah terus. Contohnya gini, di belakang ini ada air di ember, dan air di ember yang ada di WC itu nggak cukup 2 kolah itu satu ember itu. Tapi di atasnya ada pancuran keran, ada kan Pak Mani? Pancuran keran di atasnya itu. Jadi pancuran keran itu dibuka, kan airnya nambahkan ke ember tuh. Kalau nambah seperti itu, walaupun kurang dari 2 kolah, maka airnya tetap suci. Tapi dengan syarat airnya ada yang masuk terus. Iya. Walaupun kurang dari 2 kolah, airnya tetap suci. Tapi syaratnya itu tadi mukasarah, airnya nambah terus begitu. Kalau airnya itu dimatiin, tidak nambah, kerannya dimatiin, menjadi kurang dari 2 kolah, dan itu mustakmal dipakai, nggak boleh dipakai. Kalau caranya kita nyelupkan tangan ke ember itu. Tapi kalau air kerannya itu dibuka, kemudian nambahi ke ember tadi, kita nyelup ke ember itu sendiri, tangan kita langsung wudhu di dalam ember itu, tidak ada masalah, karena itu mukatsarah, air itu membanyak. Kal ardin najasati idza turiha 'alaiha ma'un. Itu seperti halnya tanah atau bumi yang terkena najis lalu dituangi air. Bumi terkena najis, tanah terkena najis lalu disiram. Contohnya ginilah, anak kita di depan rumah kita kadang-kadang ada yang kencing. Ada itu, kadang-kadang pagi-pagi itu lari depan rumah, langsung kencing depan rumah, bukan ke WC, ke depan rumah, buka celana, langsung kencing, ada itu kan? Saya pernah melihat seperti itu, dan bahkan saya foto. Lari ke depan rumah, langsung dibuka celananya, langsung dia kencing di situ. Otomatis tanahnya yang ada di depan rumah tadi terkena najis. Lalu gimana cara mensucikannya? Ambil air seember, kemudian terus disiramkan ke tanah itu tadi yang dikencingi oleh si anak tadi, maka najisnya hilang seperti itu. Jadi perumpamanya seperti itu. Kalau ada air datang ke tempat ember yang kurang dari 2 kolah, itu tetap suci airnya, tidak pernah mustakmal dia. Seperti itu tadi, ketika ada anak yang kencing di tanah, kemudian terus disiram air dengan ember, maka air yang di ember itu tidak najis dia, karena air itu mendatangi najis, bukan najis mendatangi air. Hatta ghammaran najasata, sehingga air yang kita siramkan ke najis tadi, air itu menggenangi najis, sehingga najisnya menjadi hilang. Wa min ashabina man qala, pendapat ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berpendapat layat huru, yang seperti itu tetap tidak suci, li'annahu dunal kullataini wa fihi najasatun, karena airnya kurang 2 kolah, dan air kurang 2 kolah terkena najis. Ada yang berbeda seperti itu. Tapi ada pendapat lain, wal awwalu as-shah, yang pertama itu yang benar. Yang mana yang pertama yang benar? Tidak najis yang benar. Yang benar tidak najis. Kenapa kata tidak najis? Li'annal ma'a innama yanjusu idza waradat alaihi najasah. Karena air, kalau seandainya air itu najis, apabila air itu mendatangi najis, ini ada air mendatangi najis, ingat ya. Ketika sehari-hari kita lakukan itu Ibu, kadang-kadang kita mendatangkan air kepada najis, kadang-kadang mendatangkan najis kepada air, berbeda itu. Itu ada 2 hal berbeda. Mendatangkan air ke najis artinya ini baju yang terkena najis terus disiram oleh air. Tapi ada najis mendatangi air, kita siapkan air 1 baskom, kemudian ada baju yang terkena najis dimasukkan ke dalam baskom. Yang seperti itu namanya najis mendatangi air. Berbeda ini air, kemudian ini baskom, baju yang terkena najis dimasukkan ke dalam baskom, kemudian terus disiram air. Itu berbeda dengan ini air, sudah ada airnya,
kemudian terus bajunya masuk ke dalam baskom. Itu berbeda itu. Dengan baju dulu masuk baru air dulu masuk baru baju, itu berbeda itu. Hukumnya sudah berbeda yang seperti itu. Wahahuna, dalam hal ini di sini waradal ma'u 'alan najasati, air mendatangi pada najis. Falam yanjus, maka airnya tidak najis. Idh lau najasa, andaikan air mendatangi najis itu adalah najis, lam yathur as-saubu an-najisu idza subba alaihil ma'u, maka andaikan air yang mendatangi najis itu adalah najis, maka baju yang terkena najis itu yang ditaruh ini keran hidup, kemudian kita kucek-kucek bawahnya itu, maka itu tidak suci baju itu, andaikan itu adalah najis. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, air mendatangi najis, maka hukum air itu tetap suci. Tapi kalau najis mendatangi air, maka airnya menjadi najis. Itu perbedaannya. Contohnya itu tadi. Ini ada baskom, ini ada baju terkena najis. Baju terkena najis dimasukkan ke dalam baskom. Sudah itu disiram pakai ember, dipenuhi air yang ada di baskom tadi itu, baju yang ada di baskom tadi. Artinya air ini mendatangi najis, maka bajunya suci karena air mendatangi najis. Yang kedua, ini baskom sudah ada airnya satu baskom. Ini baju yang terkena najis tadi dimasukkan ke dalam air yang ada di baskom. Baskomnya airnya kurang dari 2 kolah, maka airnya menjadi najis. Kira-kira paham nggak ini ya? Agak bulat ini, agak sulit. Ini baskom, ada air, baskomnya sudah ada air. Ini baju kita yang kotor terkena tai ayam, kita masukkan ke dalam baskom itu, artinya najis mendatangi air, maka seperti itu nyuci baju kita tetap najis. Berbeda dengan ini baskom kosong, baskomnya kosong, tidak ada air. Terus ini baju yang terkena najis, kita masukkan ke dalam baskom itu tadi. Begitu masuk ke dalam baskom, kemudian kita masukkan air, itu artinya air mendatangi najis. Kalau air mendatangi najis, maka baju yang terkena najis tadi menjadi suci. Kalau najis mendatangi air, airnya menjadi najis. Oleh karena itu, kalau ibu mencuci baju, jangan airnya dulu dimasukkan, tetapi bajunya dulu dimasukkan, baru memasukkan air. Maka orang yang menciptakan mesin cuci itu sungguh hebat. Kenapa demikian? Karena biasanya baju masuk dulu ke mesin cuci, baru airnya masuk. Begitu Bu ya? Atau air dulu baru baju? Biasanya kan kosong dulu kan? Baju masuk mesin cuci, kemudian baru airnya masuk. Itu artinya air mendatangi najis. Yang seperti itu lebih pada suci daripada ini air dulu kurang dari 2 kolah, baju yang terkena najis masuk. Kalau seperti itu artinya najis mendatangi air, maka hukum airnya najis. Dan kalau hukumnya airnya najis, berarti baju kita juga najis. Oleh karena itu, kalau ibu bapak mencuci baju di mesin cuci itu sudah tepat, dimasukkan dulu baju itu ke dalam bak mesin cuci itu. Setelah cukup, baru hidupkan air, baru putar. Nah, yang seperti itu ketika nanti dibuang airnya, bajunya jadi suci. Kenapa kok suci? Karena air mendatangi najis. Berbeda dengan najis mendatangi air. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Syirazi. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pembersihan air, itu ada beberapa cara, artinya supaya air yang terkena najis suci. Yang pertama,
air itu dimasuki air yang lain sehingga jumlahnya menjadi 2 kolah, maka air yang najis tadi menjadi suci. Karena apa? Karena sudah berubah menjadi air mutlak. Atau dengan cara diambil yang najis. Tapi kalau diambil yang najis, ada yang berpendapat itu tetap najis, karena kalau 2 kolah diambil berarti airnya kurang dari 2 kolah dan itu najis. Tapi ada juga dengan cara mukasaroh, air yang sedikit dialiri dengan air yang lain, mancur di situ airnya, maka air yang membanyak itu tadi, ada air masuk terus, itu dipakai untuk wudhu boleh, tidak najis. Kenapa? Karena mukasaroh, walaupun kurang dari 2 kolah. Jadi ini bermacam-macam cara mensucikan air. Boleh ditambah air itu sampai 2 kolah sehingga tidak najis. Boleh dengan cara mukasaroh, airnya mengalir terus ke tempat itu walaupun kurang dari 2 kolah, air itu boleh dipakai untuk bersuci. Itu seperti halnya kalau ini ada tanah ini terkena najis, kita tuangi air, maka airnya tetap suci, tidak najis. Airnya tidak najis karena airnya mendatangi pada najis. Seperti halnya itu tadi, ketika kita mencuci baju, ini bajunya ditaruh di baskom kosong, kemudian airnya dimasukkan ke dalam baskom tadi itu, artinya airnya mendatangi baskom, mendatangi baju yang terkena najis, maka bajunya menjadi suci karena terkena air suci. Berbeda dengan ini air yang ada di baskom kurang dari 2 kolah, ini baju yang terkena najis masuk ke baskom. Maka ketika baju masuk ke baskom yang sudah ada airnya yang kurang dari 2 kolah tadi, tidak menjadikan air itu suci. Jadi seperti itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Barangkali itu saja dulu yang kita sampaikan untuk kali ini. Mungkin ada yang mau tanya, dipersilahkan. Ada dari sini. Ya. Oh gitu, ya. Itulah yang disebut dengan mukasaroh. Ketika air itu mukasaroh, atau mukasaroh itu bahasa Indonesia itu membanyak gitu. Membanyak itu ada nambahi terus. Ini air mancur terus. Ini cuman ember kecil, umpamanya ember yang setinggi ini. Kemudian di atasnya itu ada air mancur. Gayung tidak ada. Kalau ada gayung lebih aman lagi. Sendok pakai gayung. Kan kita kan nggak mungkin selalu menyiapkan air begitu. Umpamanya kita dalam perjalanan mau ke Padang umpamanya. Sementara sholat waktunya sudah masuk. Di terminal itu yang ada cuman WC, tidak ada bak mandi khusus untuk wudhu. Nah di WC itu memang bersih, kanan kirinya bersih. Kalau kanan kirinya bersih maksudnya adalah kita lihat situ nggak terlihat najisnya, kita cium nggak tercium pesingnya gitu, nggak tercium pesingnya. Kita lihat di situ nggak ada tainya dan tidak tercium pesingnya. Yang ada di dalam WC itu cuman air 1 ember, tapi di atasnya ada keran. Maka di situ pun tidak ada gayung, maka kita boleh ngambil wudhu dengan langsung dicelupkan ke ember itu tadi. Tapi dengan syarat airnya tadi kerannya hidup terus. Itu namanya mukasaroh. Kalau yang seperti itu boleh dipakai. Tetapi kalau kerannya mati, airnya nggak ada, tinggal itu saja, itu nggak boleh tangan kita nyiduk ke situ. Lalu gimana caranya? Mau nggak mau cari gayung. Gimana caranya cari gayung? Ya keluar dulu. Atau kita ambil aqua gelas, kita sambil nyedok di situ, kita wudhu di situ. Tapi ingat dengan syarat di situ tidak ada kotorannya, di situ tidak ada kencingnya. Kalau ada kotoran berserakan di mana-mana, najis itu. Jadi kalau jadi air yang kurang 2 bulan itu, iya. Tapi kita mengambil wudhu kerannya lagi, kemudian sebelumnya kita tidak tahu ini. Nah, mungkin orang-orang sudah duluan. Iya. Ngomong begitu ngambil wudhunya. Sementara ya gayung tidak ada.
kita tidak tahu ini air mustahmal atau bukan. Iya. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita tanya kepada orang yang dekat di situ, tahu nggak tentang perihal air ini. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, maka air itu suci. Karena al-aslu fil ma'i at-tahuru, asal air itu adalah suci, kecuali kalau dimasuki dengan sesuatu yang lain atau kita melihat sesuatu yang lain. Ketika kita berada di posisi seperti itu, orang tidak ada yang tahu apakah air itu suci atau tidak suci, apakah air itu mustakmal atau tidak mustakmal, maka air yang kita tidak tahu identitasnya dari awal, itu berarti air itu masuk kepada aslinya air. Aslinya air adalah suci, kecuali ada yang mengatakan jangan dipakai air itu, tadi kemasukan bangkai ayam umpamanya itu. Kalau ada yang ngomong seperti itu, air kurang dari 2 kolah, maka kita nggak boleh pakai untuk berwudu. Itu kalau yang ngomong orang dewasa. Tapi kalau yang ngomong misalnya orang gila, itu kita nggak boleh langsung percaya. Artinya apa? Artinya ketika orang yang mengatakan itu adalah orang-orang yang benar, dipercaya ucapannya, tidak bohong, maka pada saat itu kita nggak boleh menggunakan air itu. Jadi kuncinya, ketika kita tidak tahu sama sekali air itu suci atau tidak suci, maka hukum asalnya air itu adalah suci, kecuali ada yang merubahnya. Nanti di sini juga dijelaskan bagaimana ketika air itu nanti diminum oleh anjing. Kalau yang ngomong air itu diminum oleh anjing adalah orang yang bisa dipercaya, bukan anak-anak, maka air itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau yang ngomong tidak bisa dipercaya, maka kembali kepada hukum asal, air itu boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena bisa jadi yang meminum itu adalah bukan anjing, atau mungkin yang meminum itu adalah kucing umpamanya. Kucing kan tidak najis, tapi kalau anjing najis, bekasnya itu menjadi najis kalau diminum oleh anjing. Tapi kalau yang meminum itu kucing, karena kucing tidak najis. Nanti ada pembahasannya yang seperti itu di sini. Jadi Ibu, ketika kita wudhu dengan air mukasarah, membanyak tadi, itu bebas seperti kita mengambil air dengan air yang 2 kolah. Iya. Tetapi kalau air itu tidak mukasarah, maka lebih aman kita menggunakan gayung. Kalau gayung tidak ada, maka niatnya adalah tangan kita dijadikan gayung. Walaupun tangan kita nyelup ke situ, tapi kita meniatkan tangan kita ini adalah gayung, maka boleh dipakai wudhu cara seperti itu. Kalau itu tadi airnya kita nggak tahu apakah itu suci atau tidak suci, tapi begitu kita lihat airnya normal seperti air biasa, dicium baunya tidak ada, warnanya juga tidak berubah, rasanya juga rasa air, maka pada saat itu kembali pada hukum asal, karena kita tidak tahu berita tentang air itu. Asal air adalah suci, maka boleh dipakai untuk bersuci. Tadi Bu, ada ini? Ya mungkin ini terbanyak itu Bapak Guru. Jadi kenapa tidak dari keran langsung ambil air wudhunya? Mungkin ada pertanyaan begitu. Kerannya itu jauh. Hidupin hidup. Tapi ketika mengambil wudhu agak susah. Airnya kurang dari 2 kolah. Jadi airnya dihidupin terus, kemudian tangannya bisa dikopok masuk ke dalam. Itu maksudnya. Ya. Karena begini, karena kan kadang-kadang di bawah keran itu bukan hanya ember tapi bak. Jadi nggak bisa dipindah baknya itu. Kalau ember mungkin bisa dipindah, jadi langsung dari keran. Ini kalau sudah bak mati ada di situ dan baknya itu hanya kita lihat kalau di tempat pemberhentian mobil itu kan ada bak, tapi baknya itu kurang dari 2 kolah. Nah, jadi hidupkan saja kerannya itu, kita ambil dari dalam bak itu nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan azan tadi, misalnya suara azan itu kita dengar dari TV atau mungkin di HP atau dari
ke tempat lain, apakah kita tetap mengikuti suara azan itu membaca ulang dan dengan membaca doa? Itu kira-kira tetap kita untuk menjawab hal tersebut azan tadi terus selesai baca doa juga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disunahkan untuk menjawab azan itu adalah yang azan langsung dan kita bisa terlibat di dalam itu. Kalau azan yang di HP itu kita tidak disunahkan, karena azan di HP itu nggak waktu masuk pun azan juga dia. Kadang-kadang nada deringnya dibuat azan Allahu Akbar, nggak usah Allahu Akbar, nggak usah seperti itu. Jadi yang kita melakukan menjawab azan tadi itu adalah azan ketika yang dikumandangkan oleh orang yang mengajak kita sholat. Karena azan itu adalah untuk memanggil orang sholat. Tapi kalau qomat itu mengajak orang sholat. Artinya gini, azan itu menunjukkan masuknya waktu sholat. Kalau qomat itu menunjukkan sholat akan dimulai. Makanya qad qomatis sholat itu artinya sholat sudah siap-siap mau didirikan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya HP dan HP-nya itu ada azan, maka tidak usah menjawab azan itu, cukup dilihat saja. Ya walaupun dijawab sesungguhnya boleh saja, nggak apa-apa. Atau seandainya di TV Saudi jam 4 sore itu azan zuhur. Jam 4 sore azan zuhur. Azannya langsung dari Masjidil Haram, itu kita nggak usah ikut menjawab azan. Walaupun menjawab azan juga boleh, tidak apa-apa, tapi waktunya kan berbeda. Mereka sholat zuhur, kita jam 4 sudah masuk waktu asar. Jadi yang dimaksud menjawab azan itu adalah ketika kita berada di masjid seperti ini, atau di satu tempat di mana tempat itu dipakai untuk sholat. Walaupun umpamanya di lapangan, ya di lapangan ada yang azan gitu, ada yang azan dan memang masjidnya lagi darurat, dipindah ke lapangan umpamanya gitu. Maka di situ kita juga disunahkan untuk membaca atau menjawab doa pada saat orang mengumandangkan azan. Kalau azan di masjid lain kedengaran. Kalau azan di masjid lain kedengaran dan kita mau sholat ke situ, ya jawab saja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya azan di masjid lain, kita masjid ya di sinilah yang kita jawab. Karena posisi kita adalah ada di sini dan ibadah kita berada di masjid ini, bukan di masjid lain. Maka ketika kita mendengar azan di masjid lain sementara kita ada di sini, kita sedang sholat di sini, maka kita tidak usah menjawab itu. Itu seperti kalau kita membawa HP pas lagi sholat terdengar azan, itu nggak usah kita menjawab azan yang ada di HP. Kita teruskan aja sholat kita, begitu. Terus kita jawab, sudah itu kita pergi ke masjid. Tidak apa-apa, di rumah kita jawab, nggak apa-apa. Kenapa kok kita menjawab azan itu? Gunanya itu tadi, ketika kita menjawab azan, setelah menjawab azan lalu berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu tadi, maka orang itu berhak mendapat syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Akan terlihat nanti orang-orang seperti itu akan terlihat oleh Rasulullah. Kita memuliakan Rasulullah, kita mengangkat derajatnya Rasulullah, kita memohon kepada Allah supaya Rasulullah ditinggikan derajatnya di atas yang lainnya. Maka pada saat itu nanti Rasulullah tahu kalau kita orang-orang yang telah melaksanakan apa yang Rasul perintahkan, yaitu menjawab azan, kemudian mendoakan Rasulullah supaya Rasulullah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak kita doakan, Rasulullah itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah, tapi itu kembali gunanya adalah untuk kita. Karena apa? Karena orang yang mendengar azan dijawab, kemudian membaca doa sesudah azan dengan doa memohon kepada Allah supaya Rasulullah diangkat derajat itu tadi, itu akan menjadikan kita punya hak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di rumah
boleh dijawab. Setelah itu nanti kita pergi ke masjid. Sholatnya di rumah. Kalau memang sholatnya di rumah itu karena uzur, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada uzur, bagusnya ke masjid. Iya. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada lepas. Lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adz syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi dhawi siyadah wa sayyidina bil abbasil khadir bal yabni malkana dzil istiqamah wa sayyidina ghazil azam sayyidi syamsul qadir jilani dzil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan subuh ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.